Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk semuanya yang sudah bisa bergabung di jurusan Asisten Keperawatan SMK Bakti Norma Husada Nganjuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, saya Kaprodi dari jurusan Asisten Keperawatan SMK Bakti Norma Husada Nganjuk. Pada masa perkenalan lingkungan sekolah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, guru asisten keperawatan, yang kedua tentang visi dan misi, yang ketiga tentang pengenalan program keahlian, yang keempat tentang prestasi, yang kelima tentang ujian sertifikasi kompetensi, dan yang terakhir tentang prospek karir. Guru asisten keperawatan yang ada di SMK Bakti Norma Husada Nganjuk berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Saifuddin, saya sendiri selaku Kaprodi dari asisten keperawatan. Yang selanjutnya ada Bu Selvia Nazar Ika selaku kepala laboratorium. Yang ketiga ada Bu Nunung Sumbulatiaseh. Yang keempat ada Bu Ida Farihatunisa. Yang kelima ada Bu Erika Dwi Nurani. Untuk yang selanjutnya, visi dan misi dari jurusan asisten keperawatan. Yang pertama, visi menciptakan lulusan yang berprestasi, yang dilandasi iman, takwa, dan berakhlak baik, serta membangun generasi yang intelektual, yang mandiri, kreatif, kompeten, dan kompetitif di bidang asisten keperawatan. Untuk misi, yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan secara unggul dan kompetitif di bidang asisten keperawatan sesuai perkembangan teknologi dan dunia kerja. Yang ketiga, menerapkan sistem pendidikan yang disiplin, kreatif, dan optimal. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang asisten keperawatan. Untuk tujuan dari lulusan asisten keperawatan yang ada di SMK Bakti Norma Husada Nganjuk yaitu menghasilkan lulusan asisten keperawatan yang berkompeten, berprestasi, yang dilandasi iman dan takwa, serta berakhlak baik dan memiliki nilai-nilai yang kreatif dan inovatif. Untuk program pembelajaran yang ada di jurusan asisten keperawatan SMK Bakti Norma Husada Nganjuk ada 5. Yang pertama, teori dilaksanakan baik tatap muka ataupun daring. Yang kedua, praktek laboratorium yang dilaksanakan di laboratorium keperawatan. Yang ketiga, kunjungan rumah sakit dan kunjungan kampus. Yang keempat, seminar atau pelatihan. Dan yang kelima yaitu pembelajaran dengan melibatkan pihak dari IDUKA. Selain itu juga, asisten keperawatan yang ada di SMK Bakti Norma Husada Nganjuk juga melaksanakan program Sister School yang tahun kemarin kita adakan dengan SMK Negeri 2 Nganjuk dan SMP 1 Papar. Lahan IDUKA yang ada di SMK Bakti Norma Husada Nganjuk itu sangat banyak anak-anak. Itu yang pertama ada UPTD PSTW Jombang yang ada di Pare. Yang kedua ada Puskesmas Ngeronggot yang ada di Nganjuk. Terus yang ketiga ada Klinik Viva Husada yang ada di Pace Nganjuk. Yang keempat ada Klinik Sahabat Keluarga yang ada di Guyangan Nganjuk. Terus selain itu juga ada Klinik Galuh yang ada di Kertosono Nganjuk. Selain itu juga kami juga melaksanakan atau melakukan praktek di daerah Kediri. Yang pertama ada di Rumah Sakit Umum Lirboyo Kediri, terus Rumah Sakit Aura Siva Kediri, terus juga ada Klinik Surya Prima Husada, Rumah Sakit Wilujeng, Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khadijanggura, dan Rumah Sakit Klinik Mugi Saras Nganjuk. Kami pun juga sudah melaksanakan MOU dengan lahan IDUKA ataupun dengan LSP P3 Asnakes Indonesia. Untuk pengenalan program keahlian,
di jurusan asisten keperawatan. Yang pertama yaitu nanti kita akan mempelajari tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Itu yang pertama ada hand hygiene, terus ada alat pelindung diri, ada pengolahan limbah, etika batuk, pengendalian lingkungan. Kita nanti juga mempelajari tentang sterilisasi dan perawatan peralatan pada pasien. Terus yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi. Di sini yang kita pelajari mengenai sistem dalam tubuh, baik anatomi maupun fisiologi. Terus nanti juga akan dipelajari tentang bahasa Latin yang ada di sistem tubuh dan menganalisa mungkin nanti ada kelainan-kelainan dalam sistem tubuh. Terus yang ketiga, nanti kita juga akan mempelajari tentang konsep dasar keperawatan yang terdiri dari analisa tentang kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, dan sosiokultural. Terus yang kita pelajari selanjutnya juga tentang respon sakit dan stres, menerapkan layanan keperawatan, dan kita nanti juga akan belajar tentang analisis tumbuh kembang balita, dewasa sampai lansia. Terus yang keempat yang kita pelajari tentang komunikasi keperawatan. Komunikasi keperawatan di sini yang kita pelajari tentang apa itu komunikasi keperawatan. Terus nanti bagaimana cara menerapkan komunikasi terapeutik, analisa konflik jika terjadi masalah. Mungkin nanti kita sebagai asisten keperawatan juga memberikan informasi kesehatan, dan tidak lupa kita dokumentasi apa yang sudah kita kerjakan. Terus yang kelima, kita juga akan mempelajari tentang ilmu kesehatan masyarakat. Di sini banyak sekali materinya yang terdiri dari analisis dinamika pada masyarakat, menerapkan usaha kesehatan sekolah, program kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, penyuluhan kesehatan. Kita nanti juga akan belajar mengenai tanaman obat dalam keluarga, tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Terus yang selanjutnya, yang keenam, tentang keterampilan dasar keperawatan, yang di dalamnya kita akan belajar mengenai analisis infeksi. Terus nanti kita juga akan belajar tentang alat-alat kesehatan. Kita nanti juga akan belajar tentang desinfeksi dan penyimpanan alat, pemeriksaan fisik. Kita nanti juga akan belajar tentang tanda-tanda vital yang ada di sistem tubuh, mobilisasi, dan kita nanti juga akan belajar mengenai personal hygiene. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia yang kita pelajari nanti menurut Maslow. Kita juga akan mempelajari tentang cairan dan elektrolit, diet pasien. Kita juga nanti akan belajar tentang oksigenasi. Kita juga sebagai perawat nanti juga akan belajar mengenai berduka dan kehilangan serta tindakan keperawatan yaitu perawatan luka. Yang selanjutnya yang kedelapan tentang ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Apa yang kita pelajari yaitu yang pertama, penerapan pemeriksaan penyakit tentang manifestasi klinis, pemeriksaan sistem tubuh, pemeriksaan keganasan anatomi dan fisiologi, pemeriksaan penyakit pada anak, pemeriksaan penyakit menular, serta nanti bagaimana kita memilah penyakit itu berbahaya atau tidak. Yang kesembilan, kita juga akan belajar mengenai produk kreativitas dan kewirausahaan. Di sini yang kita pelajari nanti tentang kewirausahaan, tentang peluang usaha jasa, tentang menentukan bagaimana media promosi, tentang strategi pemasaran, dan yang terakhir tentang laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya, prestasi yang pernah ditorehkan oleh jurusan asisten keperawatan tahun 2018 kemarin, kita juara lomba karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jember. Pada tahun 2018 yang sama juga kita juga meraih LKTI yang dilaksanakan oleh UNP PGRI Kediri. Pada tahun 2019 kita juga mengikuti lomba keterampilan siswa yang diadakan di Malang. Yang selanjutnya
pada tahun 2019 juga kita mengikuti pemilihan Duta Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Solo. Untuk uji sertifikasi dan kompetensi, SMK Bakti Norma Husada Nganjuk sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Dan kita juga bekerja sama dengan LSP P3 Asnakes Indonesia. Kita dalam perkumpulan Persatuan SMK Kesehatan Indonesia. SMK Bakti Norma Husada Nganjuk juga sudah mempunyai guru-guru yang kompeten dalam melaksanakan atau dalam menguji untuk uji sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat asesor. Terus yang selanjutnya, uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh SMK Bakti Norma Husada Nganjuk sudah terlisensi oleh BNSP. Untuk prospek karir, SMK Bakti Norma Husada Nganjuk bekerja sama dengan Insan Medika untuk menyelenggarakan home care. Terus yang kedua, nanti lulusan juga bisa bekerja di rumah sakit ataupun klinik dan puskesmas. Selain itu juga, lulusan dari SMK Bakti Norma Husada Nganjuk bisa untuk melakukan atau bekerja ke luar negeri dan juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan di masa perkenalan lingkungan sekolah tahun ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.